pengetahuan-pengetahuan yang telah dipublikasi, khususnya dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, itu dengan prosedur-prosedur yang sudah baku atau prosedur yang fix. Yaitu yang membedakan systematic literature review dengan tradisional literature review atau review-review lainnya. Dan juga kalau saya perhatikan bahwa systematic literature review ini fokus kepada artikel-artikel atau jurnal penelitian yang original. Jadi literaturnya tidak pernah saya lihat literaturnya berasal dari buku gitu ya, tidak. Tapi dia memang dari artikel-artikel penelitian di jurnal-jurnal. Nah, ini jenis-jenis literatur review, ya, ada tradisional, ada systematic review, ya, kemudian juga ada jenis-jenis lainnya seperti naratif, exploratory review, itu lebih cenderung kepada seperti critical review itu tinjauan-tinjauan bahasan, ya, yang berhubungan dengan apa yang ingin dilakukan. Jadi tidak mengkhususkan kepada mereview pada artikel-artikel studi sebelumnya. Intinya adalah bahwa systematic literature review ini dia memiliki tahapan atau protokol tertentu, ya, dalam proses tinjauan literatur. Supaya apa? Supaya memungkinkan agar terhindar dari bias dan pemahaman yang sifatnya subjektif dari penelitinya. Ya. Kalau traditional review itu banyak meninjau dari pustaka-pustaka, misalnya teori-teori buku-buku dan jenis-jenis lainnya itu kadang-kadang dikumpulkan dari asumsi-asumsi peneliti atau para pakar. Tapi kalau systematic literature review ini khusus terkait dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kalau meta analisis itu sebenarnya advance dari systematic literature review, ya. Dia lebih fokus dalam melihat agregasi data berdasarkan statistik. Seperti itu. Ini definisinya, ya. Pertanyaannya adalah mengapa kita melakukan systematic literature review, ya. Sebenarnya sebuah penelitian tunggal, ya, itu kadang-kadang tidak cukup untuk memberikan asupan untuk input bagi perbaikan kinerja atau perbaikan sebuah kebijakan, ya, terutama di institusi pemerintah. Jadi kalau penelitian itu sifatnya tunggal, itu biasanya belum bisa menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Ya. Oleh karena itu biasanya para pengambil kebijakan itu mengambil kesimpulan dari berbagai penelitian itu membutuhkan penelitian-penelitian yang banyak. Ketika hasilnya itu relevan, memiliki suatu kesimpulan yang konsisten, nah, maka itu bisa diambil menjadi sebuah kebijakan. Misalnya di Kementerian Kesehatan, jika ada ingin mengambil sebuah kebijakan program-program kesehatan, biasanya itu dia mengacu kepada minimal 10 hasil-hasil studi terdahulu. Nah,
dengan adanya metode systematic literature review ini bisa menjadi acuan karena dia merupakan agregasi dari banyak hasil penelitian yang kemudian disintesis sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan yang agregat sehingga dapat dimanfaatkan untuk masukan kebijakan. Jadi sekarang para pengambil kebijakan ya terutama di institusi pemerintah dia tidak lagi melihat hasil penelitian secara satu-satu, tapi lebih fokus sekarang kepada mana hasil systematic literature review-nya gitu ya. Karena dalam sistematik itu sudah hire banyak penelitian. Jadi menghasilkan kesimpulan yang sudah agregat. Jadi sintesis dari beberapa hasil penelitian yang dikemas ya sehingga bisa memberikan action message ya terhadap para pengambil kebijakan. Apalagi hasil dari systematic literature review ini bisa ditindaklanjuti dengan policy brief ya atau policy paper, maka bisa lebih komprehensif ya, untuk pengambilan kebijakan. Nah itu gunanya juga terkait dengan systematic literature review ini. Bapak Ibu, ini dari Universitas Yale ya, mereka menyimpulkan bahwa systematic review itu sekarang memiliki merupakan tingkat hierarki penelitian yang paling tinggi ya. Jadi kualitas pembuktiannya itu dianggap paling valid ya karena dia memang hasil dari banyak studi-studi. Nah, Greenberg dan Ville ini justru menyebutkan bahwa di atas systematic review itu ada lagi meta-analisis. Jadi meta-analisis dan systematic literature review ini dianggap memiliki kualitas bukti riset yang paling baik ya dalam hierarki penelitian. Kalau dulu kita familiar dengan RCT ya, RCT randomized control trial sebagai hierarki penelitian yang paling baik ya karena dia eksperimen dengan randomized ya kontrol, tapi sesuai dengan perkembangan sekarang orang yang paling tinggi itu adalah systematic review atau meta analisis. Nah kalau kita lihat dari sisi studi literatur ya, kalau yang tadi kan dari sisi berbagai jenis penelitian ya. Jadi kalau ini dari sisi studi literatur, systematic literature review juga memiliki tingkat kepercayaan yang paling tinggi ya dibanding dengan review narasi ya atau rapid evidence assessment ya. Ini semuanya adalah jenis-jenis literatur review ya, tapi dari semua jenis literatur review ini systematic review itu memiliki tingkat kepercayaan yang lebih baik atau lebih tinggi. Nah ini kedudukan metode systematic review dalam metode-metode lain ya. Kalau kita lihat dalam irisan bawang ini
penelitian yang sifatnya individual memang merupakan penelitian yang dasar, ya. Nah, kedudukan systematic review ini ada di lingkaran yang gelap itu, ya. Nah, di lingkungan individu, di luar lingkungan individu itu adalah meta analisis, ya, karena dia eh, lebih melakukan analitik terhadap hasil penelitian individu yang lebih spesifik, ya, terkait dengan hasil-hasil statistik. Kemudian di luarnya lagi adalah systematic review, ya. Omar, makan nasinya nih Abah ya. Jadi pada prinsipnya systematic review ini merangkum hasil-hasil penelitian primer yang tapi menyajikan fakta yang lebih komprehensif dan berimbang, ya, tapi tidak terkait dengan analisis statistik, ya. Walaupun sebenarnya dalam berbagai teori meta analisis itu bagian dari systematic review, ya. Bedanya hanya analisisnya. Kalau meta analisis itu analisisnya menggunakan teknik kuantitatif, sedangkan systematic review itu menggunakan teknik kualitatif. Nah, ini perbedaan antara tradisional systematic review. Ya, intinya tadi adalah bahwa systematic review itu menggunakan prosedur atau tahapan-tahapan yang sistematis dan baku, sementara tradisional itu tidak, ya. Itu lebih pada, kalau tradisional itu lebih kepada kehendak atau kemauan peneliti, ya, inklinasi ke arah mana tulisan itu akan dibawa. Jadi kalau systematic review itu harus memenuhi tahapan atau prosedurnya. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi, beda antara meta analisis dengan systematic review yang kualitatif, ya, metasintesis. Nah, kalau meta analisis kuantitatif, ya, dia mensintesis hasil penelitian dengan pendekatan kuantitatif, sementara kalau metasintesis itu sifatnya deskriptif kualitatif. Pendekatan yang dilakukan pada kuantitatif ini pendekatan statistik, dia teknik agregasi data untuk mendapatkan statistical power-nya. Jadi dengan melihat bagaimana hasil statistik dari berbagai penelitian, kemudian diuji lagi secara statistik untuk melihat agregasinya, ya. Sedangkan kualitatif itu dia mengintegrasikan data-data, ya, untuk mendapatkan teori atau konsep baru dari hasil penelitian-penelitian primer sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, ini sistematika literatur review, ya. Ada beberapa tahapan, ya, mulai dari menyusun research question, pertanyaan penelitian, kemudian mengembangkan protokol, menetapkan lokasi database-nya, kemudian searching, kemudian melakukan seleksi, kemudian memilih hasil penelitian yang berkualitas, ekstraksi data, kemudian melakukan sintesis, dan terakhir penyajian atau penulisan laporan. Nah, kita coba membahasnya satu persatu, ya. Yang pertama kita melakukan research question, merumuskan research question. Ini adalah langkah pertama ketika kita ingin menyusun systematic literature review.
Jadi langkah ini adalah bagaimana kita menentukan pertanyaan penelitian secara jelas dan fokus ya. Yang mana pertanyaan penelitian ini akan menjadi panduan dalam proses pencarian, kemudian juga dalam rangka melakukan analisis dan sintesis data. Tentunya dalam membuat riset question ini kita harus pastikan bahwa pertanyaan yang diajukan itu relevan dan memang dapat dijawab melalui penelitian sistematik literatur review ini. Nah, biasanya dalam menyusun riset question yang paling terkenal itu adalah dengan mengajukan atau menjawab pertanyaan dalam struktur PICO. Ya. PICO itu P-nya population atau problem, I-nya intervention, kemudian C-nya comparison atau control, dan O-nya itu outcome. Nah, apa itu P population problem? Itu siapa orang atau yang menjadi target, ya, atau sasaran yang menjadi target. Itu yang pertama. Kemudian jadi kira-kira subjek penelitiannya itu siapa? Nah, untuk I, intervention itu kira-kira intervensi apa yang diberikan atau yang mau diuji. Atau variabel-variabel apa yang kira-kira yang akan diteliti. Variabel dalam kategori yang ingin diuji itu. Kemudian sebagai comparison atau kontrolnya adalah apa kontrol pembanding dari intervensi yang diujikan. Kemudian O-nya apa outcome dari intervensi yang akan dinilai. Nah, ini contohnya misalnya P-nya adalah balita umur 0 sampai 59 bulan. Kemudian interventionnya ya, atau variabel yang ingin diuji ya, adalah misalnya terkait dengan paritas ya, kemudian pendidikan tinggi, kemudian pendapatan tinggi, ASI eksklusif, jamban yang memenuhi syarat, seperti itu. Kemudian sebagai kontrol atau comparisonnya adalah lawan dari intervention itu ya. Misalnya kalau paritasnya tadi lebih dari 2 anak, maka kontrolnya adalah paritas kurang sama dengan 2 anak ya, pendidikan rendah, pendapatan rendah, ASI non eksklusif, jamban tidak memenuhi syarat, seperti itu. Kemudian O-nya atau outcome-nya adalah stunting. Ini adalah apa namanya, dalam rangka menyusun untuk menjawab penelitian apakah ada pengaruh paritas, pendidikan tinggi, pendapatan, terhadap kejadian stunting. Ya. Jadi PICO-nya dalam rangka menjawab itu. Jadi kita tentukan. Ini bermanfaat untuk bagaimana nanti kita melakukan searching terhadap artikel-artikel penelitian sebelumnya. Setelah kita mengajukan pertanyaan penelitian, ya, research question, yang dilengkapi dengan teknik PICO, ya, langkah selanjutnya adalah kita menyusun protokol untuk melakukan review. Nah, mulai dari apa namanya, menyusun latar belakang, ya, background-nya, kemudian kata kunci ya, sistem keyword-nya apa, kemudian kita
bagaimana kita mencari database untuk menggunakan metode apa yang kita gunakan dalam rangka searching ya artikel-artikel itu ya. Pada database misalnya publish and perish misalnya, atau sekarang banyak ya bahkan Mendeley juga bisa digunakan sebagai database set metodenya ya. Kemudian menseleksi kriteria seleksi, kita tentukan ya apa yang menjadi kriteria inklusi dan eksklusi dari artikel-artikel yang kita ingin dapatkan. Kemudian selection method ya, ada metode dalam kita menggunakan metode dalam melakukan seleksi. Misalnya kita mengikuti metode standar Prisma misalnya. Nah, selanjutnya setelah didapatkan artikel-artikel yang mengikuti metode selection tertentu, misalnya Prisma, kan akhirnya kita mendapatkan artikel-artikel yang layak atau memenuhi kriteria inklusi. Ya. Dari sejumlah artikel yang kita identifikasi, kemudian dilakukan seleksi, ya, screening, selection, kemudian didapatkanlah artikel-artikel yang memenuhi kriteria inklusi, kemudian kita lakukan prosedur untuk ngecek apakah artikel itu memiliki standar kualitas. Ya. Itu bisa dilakukan dengan misalnya Strobe dan sebagainya. Kemudian setelah diperoleh artikel-artikel yang memenuhi standar atau mutu yang baik, kita mulai melakukan ekstraksi data, ya, mengumpulkan data-data dari penelitian tersebut, ya, yang terkait dengan tujuan penelitian kita kumpulkan, kita petakan, kemudian kita klasifikasikan, ya, pada sesuai konteksnya, ya. Jadi dikelompokkan sesuai dengan konteks penelitian kita. Nah, setelah itu kita melakukan sintesis, ya, melakukan analisis terhadap data tersebut untuk menghasilkan asumsi. Ya. Kemudian yang terakhir kita menyusun artikel literatur review tersebut. Nah, ini contoh bagaimana kita membuat kriteria inklusi dan eksklusi. Ya. Misalnya kriteria inklusinya adalah artikel yang kita akan pilih itu adalah artikel yang full paper, ya, tidak hanya abstrak saja, dengan menggunakan desain penelitian apa, gitu ya, sesuai dengan tujuan penelitian kita. Jadi nanti kalau ketika melakukan screening itu yang tidak full paper akan ter-exclude, akan keluar, gitu ya. Kemudian mungkin kita kalau kita menggunakan meta analisis, mungkin kita memiliki menentukan apa yang menjadi ukuran-ukuran asosiasi yang ingin kita teliti, ya. Misalnya, kita menentukan kriteria inklusinya adalah artikel itu memiliki data odds ratio misalnya, atau memiliki data hasil multivariat dengan adjusted odds ratio. Itu yang biasanya ini digunakan untuk meta analisis, ya. Kemudian mungkin subjek penelitiannya adalah dengan kategori tertentu, ya, misalnya
balita usia 6 sampai 59 bulan. Karena ada beberapa penelitian yang mungkin temanya sama, tapi ternyata subjek penelitiannya berbeda. Misalnya DM, misalnya diabetes. Ya. Diabetes mellitus ada untuk orang dewasa, juga ada untuk yang anak-anak. Ya. Jadi kita bisa tentukan kriteria inklusi kita sesuai dengan tujuan penelitian. Mungkin juga bisa menjadi kriteria inklusi jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu atau pendapatan keluarga, atau karakteristik-karakteristik lain yang bisa mungkin menjadi kriteria inklusi ya, sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian juga outcome penelitian juga bisa menjadi kriteria inklusi ya. Misalnya outcome-nya harus adalah stunting, atau yang penelitian-penelitian lain misalnya outcome-nya adalah peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku misalnya. Seperti itu. Karena kita tahu bahwa banyak penelitian yang sama objeknya, tapi outcome-nya bisa berbeda. Ya. Kemudian juga contoh kriteria eksklusi bisa berdasarkan tahun terbit, ya, misalnya ya, artikel yang terbitkan sebelum tahun 2000 berapa, kalau 5 tahun terakhir berarti 2020. Ya. Sebelum tahun 2020 itu artikelnya dieksklusi, ya, artinya dikeluarkan. Kemudian mungkin tidak menggunakan bahasa Inggris juga, ya. Dan banyak indikator-indikator dari kriteria inklusi dan eksklusi ini yang lain, ya. Mungkin Bapak Ibu bisa baca mereka menggunakan kriteria inklusi apa dan kriteria eksklusi apa, itu bisa bervariasi juga, ya. Seperti itu. Ini hanya contohnya saja. Ada juga yang kriteria eksklusinya misalnya ternyata sampel sudah mungkin dari desain, ya, desain penelitiannya, ya, tidak intervensi misalnya, itu sesuai dengan penelitian yang kita inginkan. Mungkin Bapak Ibu ada pendapat kira-kira apa tambahan lain dari kriteria inklusi eksklusi ini, kira-kira sejauh ini pemahaman Bapak Ibu memang banyak, ya, dan itu sesuai tujuan penelitian, ya. Pernah saya membaca penelitian tentang COVID, ya. Systematic Literature Review, dia memasukkan kriteria inklusi itu sesuai dengan data atau fakta atau indikator dari kejadian COVID itu sendiri. Misalnya ada angka angka incident rate, ya, dari COVID, ya. Jadi dia mengumpulkan artikel-artikel yang menyajikan data-data incident rate, gitu, ya. Kalau tidak ada data itu, maka artikel itu di-exclude atau dikeluarkan. Jadi ini sesuai dengan tujuan penelitian kita. Nah, Bapak Ibu, kemudian juga kita protokol selanjutnya itu menetapkan database artikelnya, ya. Ada banyak portalnya seperti Google Scholar, PubMed, Scopus, Springer, Assign Direct, dan banyak juga yang lainnya. Ini lokasinya. Kemudian menggunakan
aplikasi bibliografik ya yang sudah cukup populer ya, di kalangan peneliti. Ya. Misalnya Mendeley, EndNote itu juga bisa kita menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti itu. Ya. Saya juga baru tahu kalau Mendeley bisa menjadi aplikasi dalam manajemen referensi ya. Kemarin sudah saya coba, ternyata juga cukup mudah dalam menggunakannya. Nah, ini contoh portalnya ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham semua ya. Nah, selanjutnya kita mulai melakukan searching literatur ya. Melakukan pencarian literatur secara komprehensif di berbagai database ya, yang kita inginkan untuk menemukan studi-studi atau artikel-artikel yang relevan. Ya. Dalam melakukan searching literatur, kita menggunakan kata kunci yang tepat, yang biasanya menggunakan bantuan and dan or, ya, yaitu untuk menemukan variasi artikel-artikel yang relevan. Kadang-kadang term atau istilah-istilah yang digunakan terkait dengan penelitian kita itu bermacam-macam ya, sehingga kita bisa menggunakan variasi kata itu dalam pencarian literatur ya, menggunakan istilah and atau or ya. Ibu tentu sudah paham kalau n berarti kita menggunakan mencari variabel yang lain, kalau or kita menggunakan untuk mencari artikel dengan istilah yang variabel yang sama tapi dengan istilah yang lain. Misalnya kita ingin melihat hubungan antara kepemimpinan dengan kinerja rumah sakit misalnya. Ya, berarti kita ingin melihat untuk mencari artikel tentang yang berisi tentang kinerja dan kepemimpinan dan kinerja. Maka kita bisa tulis kata kuncinya di portal database itu kepemimpinan, leadership, and performance ya, kinerja gitu. Tapi kadang-kadang kita perlu menggunakan or ketika istilah variabel itu memiliki macam-macam istilah ya. Misalnya apa ya? Misalnya kepemimpinan kadang juga ada diganti dengan komitmen ya. Komitmen misalnya. Maka kita bisa menggunakan leadership or komitmen gitu ya. Komitmen organisasi misalnya. Itu kadang-kadang mewakili dari kepemimpinan. Nah, seperti itu kita semakin banyak kita memahami itu, maka kita bisa menemukan artikel-artikel yang relevan ya. Kemudian pastikan untuk mencatat dan mendokumentasikan semua referensi yang ditemukan. Kalau bisa menggunakan aplikasi manajer reference ya, seperti Mendeley dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini dalam rangka kita melakukan pencarian, kita sebaiknya menggunakan metode tertentu agar lebih sistematis ya. Jadi
setelah melakukan pencarian, kita melakukan seleksi, ya, berdasarkan kriteria yang kita tetapkan, ya. Nah, dalam rangka menseleksi itu kita bisa menggunakan teknik prisma, misalnya seperti dalam gambar ini. Teknik prisma itu memiliki 4 tahapan, yaitu identification, screening, eligibility, dan including. Yang pertama, identifikasi, ya. Identifikasi, kita mengidentifikasi hasil-hasil studi, ya. Kita menilai hasil studi, artikel-artikel yang dari hasil searching kita itu, ya. Dari menggunakan kata kunci, kita mendapatkan seberapa banyak artikelnya, ya. Jadi seperti ini, artikel yang teridentifikasi dari database A misalnya N, ya, yang dari database B sebanyak sekian, ya. Itu kita identifikasi, ya. Dan ini jumlahnya bisa ribuan, ya. Misalnya dari Google Scholar itu 500, dari ScienceDirect 400 misalnya. Nah, itu kita catat di identifikasi. Nah, kemudian baru kita melakukan tahap screening. Ya, screening ini kita sesuaikan dengan kriteria-kriteria inklusi kita, ya. Hasil dari screening itu bisa menghasilkan artikel-artikel mana yang kemudian lanjut atau include, mana artikel-artikel yang dikeluarkan, ya. Tergantung kita menetapkan apa yang menjadi kriterianya, ya. Misalnya kriterianya harus full paper, maka yang hanya abstrak dikeluarkan, ya. Kemudian artikel yang duplikasi yang sama atau dikeluarkan, ya. Artikel yang desainnya berbeda atau dikeluarkan, misalnya. Semua kemudian disaring terus, ya. Disaring. Saring sehingga nanti artikel-artikel tersebut semakin mengerucut, ya, sesuai dengan tujuan penelitian kita, sesuai dengan relevan dengan tema penelitian kita. Nah, kriteria itu kita harus tetapkan di awal, ya, dalam protokol prosedur penelitian sistematik literatur review ini, ya. Jadi kita menetapkan kriterianya, gunanya itu adalah untuk artikel mana yang perlu dimasukkan dan artikel mana yang perlu dikecualikan dalam penelitian ini. Tapi itu juga bisa disempurnakan seiring dengan proses seleksi ini, ya. Yang jelasnya kriteria inklusi dan eksklusi itu harus sesuai dengan research question tadi. Nah, kemudian studi selection is a multi-stage process. Nah, ini adalah sebuah proses yang bertingkat, ya. Jadi kita mengerjakannya secara berurutan, ya. Seperti itu. Mulai dari identification, screening, eligibility, kemudian include. Nah, Bapak Ibu, proses kita melakukan tahapan selection study tadi, jika menggunakan diagram prisma itu, diagram prismanya bisa digambarkan melalui aplikasi, ya. Jadi ada aplikasi untuk membantu kita membuat diagram prisma, ya.
Ini hanya untuk membantu saja membuat diagram Prisma, tapi bukan proses dalam rangka selection, tidak ya. Kalau misalnya identifikasi tetap harus menggunakan portal-portal database yang ada, tidak bisa menggunakan diagram Prisma. Diagram Prisma ini hanya untuk membantu kita menggambarkan diagramnya saja, ya. Dengan mengisi tahapan-tahapannya diisi, ya. Misalnya pada identifikasi database-nya berapa yang terregister dan sebagainya, ya. Diisi. Nah, setelah kita menemukan mendapatkan artikel-artikel yang sudah sesuai dengan kriteria inklusi, alangkah baiknya artikel itu kita lakukan penilaian terkait dengan kualitasnya, ya. Ini ada toolsnya juga, ya, misalnya Strobe atau JBI atau CAT, ya, Critical Appraisal Toolkit. Siapa mau makan? Ini contoh yang JBI, ya. Dia setiap metode critical quality artikel itu dia menggunakan kriteria-kriteria tertentu, ya. Nah, itu yang kita lihat apakah kriteria mutu itu sesuai dengan apa yang artikel yang kita teliti itu. Apakah dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari setiap kriteria yang ada dalam tools itu, ya. Semakin dia bisa menjawab atau ada, maka artikel itu dinilai adalah layak atau baik dari sisi kualitas, ya. Ini contohnya. Nah, setelah kita menemukan artikel-artikel yang berkualitas, maka kita mulai melakukan ekstraksi data, ya. Ini adalah langkah yang sangat penting karena kita sudah mulai melakukan analisis terhadap hasil-hasil penelitian ini. Ekstraksi data itu adalah suatu praktek untuk memilih data dari berbagai sumber artikel tadi, ya, untuk kita melakukan pengklasifikasian, ya. Kemudian kita melakukan integrasi data dan analisis data untuk dilakukan sintesis lebih lanjut. Jadi proses ekstraksi itu mengumpulkan informasi-informasi penting dari artikel-artikel yang sudah terpilih tadi, ya. Kalau perlu buat dalam bentuk tabel atau format apapun sehingga pencatatannya menjadi sangat rapi dan jelas. Yang jelasnya adalah kita harus bisa memastikan bahwa aspek-aspek penting, ya, dari setiap artikel itu tercatat atau terregister dalam format kita, ya. Jangan ada yang ketinggalan. Jadi sesuai dengan tujuan penelitian kita, research question kita, menjawab pertanyaan-pertanyaan atau variabel-variabel apa yang kita inginkan, itu dalam ekstraksi data itu bisa terkumpul. Itu tentu dalam ekstraksi data kita harus membaca, ya. Kita harus membaca secara lengkap, ya. Sebagian memang bisa kita deteksi dari abstrak, ya, tapi kadang-kadang kita perlu membaca yang lebih lengkap lagi, apalagi kalau kita ingin melihat dari sisi pembahasannya. Jadi di-read secara full text, kemudian dicatat, ya. Perlu menggunakan form tertentu untuk ekstraksi data, ya.
kumpulkan semua informasi yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Nah, yang selanjutnya adalah data sintesis. Ya. Ini bagaimana kita menganalisis dari sekian banyak hasil informasi-informasi dari penelitian tadi, kemudian kita bisa rangkum menjadi sebuah kesimpulan. Jadi sesuatu yang banyak itu kita jadikan satu, ya, jadikan satu kesimpulan. Itu mensintesis data. Nah, sintesis ini bisa dilakukan dengan secara kualitatif atau dengan cara kuantitatifnya. Tadi yang kuantitatif itu melakukan meta analisis. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa mendapatkan kesimpulan yang komprehensif. Nah, ini hasil dari meta analisis contohnya ya. Contohnya ini dari 4 penelitian ya. Dia melihat informasi terkait dengan odds ratio-nya ya. Kemudian dilakukan analisis secara statistik ya, menghasilkan forest plot sehingga didapatkan nilai odds ratio secara agregat ya. Misalnya kalau dari setiap penelitian menghasilkan odds ratio yang berbeda-beda ya. Misalnya Agustina ada 0,67, Listiana 2,34 dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian secara agregat ternyata dari 4 studi ini nilai odds ratio agregatnya adalah 6,17 seperti itu. Nah, itu yang kemudian bisa diambil kesimpulan dari hasil penelitian ini. Ini penelitian tentang anemi ya, ada yang tentang anemi. Tapi secara lengkapnya mungkin ini di pertemuan semester depan ya, di literatur review 2 dengan Bu Umi khususnya ya, terkait dengan meta analisis. Nah, yang terakhir adalah kita setelah melakukan ekstraksi ya, mengumpulkan mengklasifikasi ya, dikelompokkan, kemudian disintesis ya, dianalisis terkait dengan kesesuaian, perbedaan dan sebagainya sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan, kemudian kita tulis semuanya dalam laporan penelitian ya. Atau dibuat dalam bentuk artikel, tentu tergantung pada bagaimana selingkung atau guidance dari jurnal yang artikel tersebut. Baik, saya rasa itu Bapak Ibu materi kita hari ini terkait dengan sistematik literatur review yang mencakup cara atau tahapan-tahapan dari melakukan SLR tersebut. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Izin Pak Gus. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Gus. Yang ingin saya tanyakan tadi berkaitan dengan tahapan Prisma Pak. Yang pertama identifikasi. Nah, di identifikasi ini ada tidak Pak ya rekomendasi mungkin database-nya berapa banyak yang kita gunakan? Atau memang kita sampai semua database kita coba gitu? Iya Bu. Sebenarnya tidak ada ketentuan khusus terkait dengan berapa database yang kita gunakan. Ya. Itu semua adalah tergantung pada keinginan peneliti. Tentu saja tujuan penelitian itu harus tercapai
Artinya kita bisa betul-betul mendapatkan artikel ya yang sesuai, kemudian bisa menjawab apa yang menjadi tujuan penelitian kita. Oleh karena itu database-nya tidak ditentukan seberapa banyak jenisnya, tapi biasanya lebih dari satu. Saya jarang membaca yang satu database. Dan tentunya database yang dipilih itu semakin baik adalah database yang semakin yang lebih yang terpercaya ya, yang terpercaya. Nah, itu juga menentukan kualitas dari penelitian systematic literature review. Tapi sejauh yang saya baca, Google Scholar itu sering, ya, karena itu mungkin sifatnya umum ya. Tapi pasti ditambah dengan database-database yang lain yang lebih terpercaya ya, seperti PubMed, ScienceDirect dan sebagainya. Yang jelas memenuhi jumlah keinginan kita dalam mendapat. Misalnya kita mencari di ScienceDirect cuman dari keyword kita cuman dapat 10 misalnya, berarti kan kurang ya Bu. Berarti kita cari yang lain gitu kan. Jadi kadang-kadang kan ada mungkin penelitian kita tuh yang sifatnya sangat spesifik, ketika kita tulis keywordnya sedikit sekali gitu ya. Terpaksa kita mengambil dari database yang lain. Tapi kalau 2 database sudah puluhan ribu, saya rasa cukup lah ya. Cukup lah, karena bukan database-nya kan. Database-nya mungkin indikatornya adalah database yang kualitasnya baik ya. Tapi kalau database-nya itu sudah menemukan ribuan artikel, saya rasa sudah cukup lah gitu ya. Kita bisa mungkin ke tahap selanjutnya. Mungkin seperti itu Bu. Jadi database tidak menentukan tidak dilihat dari database itu, dilihat dari kualitasnya saja. Tapi kalau dia sudah menghasilkan banyak artikel dari situ, bisa teridentifikasi, sudah cukup lah. Saya rasa itu. Ada lagi kira-kira Bu? Bapak Ibu? Nah, yang perlu diingat adalah bahwa sebenarnya saya baca juga di artikel tentang systematic literature ini, tidak boleh kalau penulisan SLR ini sendiri, karena itu dianggap bukan tidak relevan ya, mungkin dianggap kurang dipercaya ya kalau melakukan systematic literature ini sendirian. Ya, systematic literature review itu dilakukan secara bersama-sama karena kita akan melakukan review terhadap banyak artikel. Jadi tidak mungkin rasanya apalagi dalam waktu yang singkat kita bisa menulis artikel systematic review. Jadi perlu banyak dukungan dari teman-teman. Ya. Gitu. Nah, biasanya yang paling sulit itu adalah melakukan screening ya. Screening. Karena memang di proses screening itulah yang kita memerlukan effort kita, bagaimana cara kita membaca artikel tersebut ya. Ada yang perlu lagi kita diskusikan Bu, Bapak Ibu? Kalau tidak mungkin berarti minggu depan kita sudah mulai diskusi terkait dengan artikel-artikel yang sudah Bapak Ibu cari ya.
sesuai dengan tema disertasinya. Ya. Saya rasa itu bisa membantu lah Bapak Ibu, daripada kalau nggak dipaksa mungkin nggak dicari-cari gitu. Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Mudah-mudahan